11 tahun yang lalu ketika saya meninggalkan Indonesia, dengan sekarang saya lihat pejabat-pejabat kita ini luar biasa kayanya. Sudah dapat gaji yang sudah mendekati standar Amerika loh, DPR kita. Tapi masih belum puas kelihatannya kalau kita tidak berjamaah menyetujui sesuatu. Nah, ini yang sulit. Jadi kalau saya lihat kalau kita berbicara mengenai 2045, kalau masih berjalan seperti sekarang, it is an illusion, Pak. Ya, saya kali ini akan diskusi dengan seorang yang saya kenal cukup lama. Dulu kenalnya pada saat saya megang Joshua, padahal beliau sempat berkolaborasi dengan saya, dan kemudian beliau bermukim di Amerika 10 tahun lebih, walaupun bolak-balik. Iya. Dan sekarang banyak bekerja di bidang finance yang erat betul kaitannya dengan ekonomi. Kebetulan beliau lagi di Jakarta sekarang. Please welcome Bapak John Masli. Sehat, Pak? Sehat, alhamdulillah. 70 usia ya? Iya. Iya. 10 tahun dari Amerika? 11 tahun. Ya. Enak? Panjang ceritanya. Ada enak, ya, ada tidak enaknya. Apa enaknya? Di sana itu udaranya bersih sekali. Ya. Kemudian kehidupan tuh sebenarnya tenang. Cuman di sana kan mulai akhir-akhir ini banyak yang aneh-aneh. Iya, terutama Anda di California ya. Di California, San Francisco. Oh, saya ke ASEP 3 bulan lalu, Pak. Oh iya. Damn. Iya, gila. Memang luar biasa. Ya. Dan Pak John kan pernah tahu saya menulis tentang Amerika. Ya. Saya ngomong tentang Amerika. Yes. Saya bilang Amerika bangkrut. Ya. Ya, dan saya contohnya salah satu San Francisco. Ya. Kota, wow. It is in the song ya, Pak ya. Ya. I lay my heart in San Francisco gitu. Itu adalah kota yang paling indah ya, sedunia saya pikir. Yes. Paling romantis. Not anymore. Dan not anymore. Not anymore. Dulu ada disebutnya the coolest summer in the world. Yes. Musim panas pun dingin. Kotanya betul. hilly, makan enak, Betul. orangnya baik-baik, ada Golden Gate. Yes. Tiba-tiba bukan tempat yang menurut saya, yang nyaman untuk Betul. Nggak kebayang, Pak, Union Square penuh dengan homeless. Sudah banyak homeless. Crime rate-nya tinggi. Rate-nya tinggi. Terutama yang kapak merah itu ya, Pak ya. Kayak kapak merah zaman dulu lah ya. Iya, tapi di sana bukan kapak merah. Iyalah, tahu lah, mirip-mirip lah ya. Kalau mecahin kaca. Jadi apa nih? Ya. Pistol. Ya. Nggak, yang itu loh, Pak. Kalau di mobil parkir ada barang berharga, dipecahin kacanya, diambil. Habis itu, dan polisi tidak bisa proses. Ya. Karena hukum. Di atas $960 tidak boleh diproses. Bukan tidak boleh, tidak akan diproses. Karena kekurangan polisi. Bukan kekurangan polisi saja, hukumnya membolehkan. Ini yang jadi komplainan orang. Saya kan pernah ngomong dengan Konjen, Pak. Konjen bilang itu karena itu dilakukan kenapa? Budgetnya sekarang turun. Ya, kemudian they don't have any money untuk ngerekrut polisi. Yes. Polisinya kurang, oleh karena itu karena crime rate-nya tinggi, mereka milih betul. Jadi nggak semua peristiwa hukum gitu akan diproses. Penjara sudah penuh. Jadi, tapi konyol, ini pemerintah sekarang yang megang kan Demokrat di California itu. Jadi rakyat California pada komplain mengenai hukum ini, sehingga banyak kejadian-kejadian yang tidak kita harap selama ini, yang membuat kota San Francisco itu citranya meluntur drastis. Setelah homeless begitu banyak, tetapi ketika Xi Jinping datang, mereka all out berpindahin ke hotel semua. Oh iya? Iya, ke hotel yang bukan hotel mewah, hotel yang disimpan tuh homelessnya. Disimpan. Selama Xi Jinping datang. Sekarang mulai keluar lagi nih, dikit-dikit keluar lagi. Dia nggak betah. Karena mereka ini biasa di jalanan. Gangguan jiwa kebanyakan. 80% statistik orang homeless itu bukan karena kesulitan ekonomi. Tetapi masalah kejiwaan. Apalagi karena pakai drug ya, yang juga legal. Sangat legal di California. Ganja legal California. Bisa, orang bisa nanam ganja. Ya kan? Bisa jual ganja bebas.
Colorado juga begitu, Arizona juga begitu. Jadi tidak semua di Amerika itu Nevada. begitu. Nevada juga begitu. New York, ya. Di mana mulai kehancuran Amerika secara secara kehidupan yang membuat state-state tertentu ya? Karena ada masih state juga yang masih nyaman ya Pak ya? Masih banyak state yang masih aman. Ya, yang di mana aman. Pak? Kesalahannya mulai dari mana? Saya rasa Joe Biden kah? Atau Donald Trump kah? Saya rasa Donald Trump. Dari Donald Trump itu terjadi pembelahan, ya. Ketika dia mengatakan dia tidak mau imigran dari Timur Tengah, dari Meksiko, ya. Sekarang Meksiko, ya. Yang dari Islam itu mulai dari situ pecah. Jadi redneck itu merasa selama ini tidak tersalurkan ekspresinya, menjadi bangga dengan Donald Trump punya Amerika great again. Let's make America great again. Nah, itu yang membuat ini gitu. Jadi dari situ berkembang. Yang Obama terakhir memimpin itu bagus Amerika ekonomi sudah bagus itu. Tiba-tiba Donald Trump, tapi ekonomi juga masih bagus Donald Trump, cuma masalah sosial. Masalah sosial. Mulai secara sosial itu, lalu datang Joe Biden, ekonomi tambah rusak lagi, karena dia budgetnya sangat mahal, gampang. Coba perang Ukraina dia kasih terus, padahal Republikan nggak mau. Ini perang Gaza lagi. Gaza dikasih terus, ya kan? Dia bukannya nekan Israel. Dia harusnya neken Israel kan, stop kan. Ini enggak. Akhirnya ya jadi begini ekonomi Amerika. Inflasi luar biasa tinggi. Ya. Utang udah di atas PDB kalau nggak salah. Triliun. Ya. Utangnya udah 30.000 sekian triliun. Bukan ratus triliun. Luar biasa Amerika itu. Dulu kita beli rumah bunga 3,5%. Ya. Sekarang 7,25%. Sekarang? Sempat sampai 8%, turun lagi sekarang sedikit. Sehingga real estate di Amerika industri mulai mati. Bukan nggak mati. Mulai koreksi harganya. Koreksi harga. Ya, tadinya naik terus. Waktu Donald Trump terutama naik luar biasa. Ketika Joe Biden datang, ya, terus dia naikin suku bunga, mulai turun. Time to buy. Saya rasa belum. Masih belum bottom. Not yet. Sebentar lagi. Karena suku bunga akan turun. Ya. Dia akan turun 2024 ini. Nah, cuman bagaimanapun juga ekonomi Amerika mulai menurun. Purchasing power-nya mulai menurun. Ya. Saya rasa Eropa juga begitu, bukan? Ya kan? Tapi di dalam konteks Indonesia, kita harus berhati-hati. Kenapa? Indonesia ini kan berharap Cina dan Amerika ini pangsa pasar ekspor kita yang terbesar. Ya kan? Nah, hati-hati. Ini mereka berdua yang lagi berantem terus. Joe Biden meneruskan policy trade war dengan China. Nah, ini policy kurang menguntungkan bagi kedua perekonomian. Kenapa? Dari segi ekspor Amerika ke Cina juga dikenakan tarif, dari Cina ekspornya ke Amerika dikenakan tarif tinggi. Jadi kita terasa pakaian-pakaian yang kita beli tadinya naik sampai 20-30%. Barang-barang di Amerika naik semua. Makan pun tadinya kita makan $12, sekarang 16-18 ya. 18. Jadi inflasi di Amerika tuh sangat tinggi sekarang, luar biasa tinggi. Karena orang Amerika kan tidak lagi memproduksi yang remeh-temeh ya Pak ya? Tidak. Baju dari luar, sepatu makanya saya bilang, tergantung sama kita ini. Tergantung sama kita. Dampaknya 2024, saya mengatakan bahwa kita harus hati-hati. Kita jangan tergantung dengan Amerika. Kita harus cari pasar baru. Amerika Selatan, Afrika. Ini negara-negara Islam, Cina yang baru, yang bekas jajahan Rusia. Itu luar biasa. Apa namanya? Stan countries. Ya, itu negara-negara stan. Uzbek. Ya, jadi kita jangan melihat Amerika terus. Jadi saya ingin menyarankan kepada eksportir kita cari pasar baru.
Itu. Pak, apa yang dilakukan oleh Donald Trump yang membuat Amerika menjadi quote unquote menjadi berubah atau rusak gitu? Soal ini sosial. Ya, pembelahan. Oke, itu jadi, sudah. Itu apa namanya redneck supremacy. Ya, kalau saya sorry to say, redneck orang Amerika suka dengar yang orang putih itu marah dia. Itu namanya ya membuat kayak kita di sini ada istilah di Indonesia ini apa sekarang nih? Kadrun apa? Kadrun sama apa? Kadrun sama ya. Apalah kira-kira gitu. Nah itu yang membuat terbelah. Apalagi Meksiko. Orang-orang Meksiko kan banyak. Ya. Sampai orang-orang Meksiko pun merasa kalau Donald Trump ini mereka merasa terancam lagi secara psikologis, sosial. Ya. Terus dia sekarang dengan Joe Biden lagi saling menjelekkan soal border. Kan banyak tuh yang datang lagi tuh. Ya, dari Meksiko. Dari Meksiko. Dia mau menambah orang-orang ya, tentara-tentara yang diturunkan itu sekarang kan masih border protection officer ya. Dia mau nambahin kalau bisa katanya pakai itu apa? Army Reserve gitu. Ya, sudah agresif cara Donald Trump menangani masalah sosial di Amerika gitu. Gitu. Jadi agak rasis lah. Kasarnya. Itu yang membuat apa ya? Ketidakharmonisan orang-orang di Amerika. Kalau Amerika itu kan kulit putih, kemudian Hispanic, Mexican, Mexican dan apa? Asian, Afrika, Middle Eastern. Jangan salah. Sekarang Islam di Amerika tuh besar sekali populasinya. Dan menguat saya dengar ya. Berkembang terus. Saya karena datang, imigran atau karena converting? Kan banyak dari Afgan, terutama yang dari Afgan, dari Iran, yang imigran dari Saudi udah dari dulu udah lama. Tapi yang baru-baru ini dari Afgan, dari negara-negara yang habis perang itu, Irak terutama. Tapi yang banyak itu dari Palestina. Ya. Pak, terkait dengan homeless ya. Saya homeless itu apalagi LA ya, Hollywood gitu saya udah males lah. Apalagi selama COVID ya, mereka tidur-tidur di taman ya Pak ya. Sangat memalukan. Sangat memalukan. Ya kota hebat dunia gitu. Itu bisa. Jadi begitu. Iya. Itu dulu katanya memang karena waktu itu homeless itu dapat social security. Masih Pak. Dapat tunjangan. 1.200 di California nih ya. Per bulan dia nggak ngapa-ngapain. Ya, tinggal tidur. Dikasih 1.200. dia tinggal ngambil aja. Ngambil aja. Malah kan ada sistem mereka punya rekening bank. Automatic transfer tiap bulan. Gitu. Pengen ya. Jadi homeless dikasih 1.200 per kepala ya Pak, bukan per kepala keluarga. Bukan per keluarga loh. Jadi kalau dia suami istri gitu, dan lumayan lah ya. Ya, gila bisa. Apa tidur nggak bayar? Ya, makanya mereka orang Amerika yang kerja merasa tidak benar caranya begini Demokrat. Mengapa California? Karena California yang paling liberal, yang paling istilahnya royal ngasih mereka. Ya. Terus mereka bisa. Dan terus kemudian kebijakan bahwa drug mulai dilegalkan ya. Sudah termasuk ganja. Iya. Sudah dilegalkan. Iya. Jadi itu kan berkaitan lah. Jadi uang dapat dari tunjangan hidup, mereka gunakan drug. Maka kita lihat, wah saya ngeliat di Philadelphia ada kayak kota zombie ya Pak. Aduh, itu paling gila itu. Itu worse than California, worse. Karena state of Pennsylvania juga begitu, memberikan. Demokrat juga. Demokrat gubernurnya. Inilah. Wah kayak kota zombie Pak. Jadi di Amerika itu ada istilah. Di mana ada homeless, berarti gubernurnya Demokrat katanya. Segitu istilah gitu sampai. Jadi negara-negara yang tadi Pak Helmi mengatakan masih ada yang nyaman, nah kebanyakan gubernurnya Republikan. Jadi ini sudah fakta ya. Sudah data fakta itu. Oke, saya sekali lagi saya kan kemarin traveling Pak, September, Oktober ya. Ketemu dengan konjen-konjen, dialog dan beberapa orang. Itu yang saya ngomong dengan di acara saya. Kon dengan Bu Koni gitu, saya ngomongin, wow, saya kaget. Pak Wawan ya waktu itu di Los Angeles. Di Los Angeles, saya ketemu dengan, saya nggak ke Los Angeles, tapi saya ke San Francisco. SF. Oke. Ya, karena dan saya di depan mata kepala saya belanja di Macy's Pak, kosong, betul. Union Square kosong, tapi 2 blok, 3 blok di situ para homeless itu ada.
Ya, betul. Ya, gitu. Dan nggak nyaman banget ya hidupnya. Ya, San Francisco udah not as comfortable as it was. Itu sudah fakta itu. Drastis sekali. Ya, Crime saya waktu rate-nya saya naik. nginepnya di dekat-dekat Bay, Pak, di dekat-dekatnya Fisherman Wharf. Itu masih mending. Orang bilang di situ agak mending. Agak tuh. mending. Ya, agak mending. Kan daerah elit itu, daerah mahal. Daerah mahal. Ya. Ya, Satu malam Lombard Street ya. Satu malam $200 lebih kan hotelnya kira-kira. Ya, daerah. Terus bagaimana Pak John membandingkan ekonomi Amerika? Kenapa hutangnya menjadi banyak banget? Karena Joe Biden overspending ya Pak ya, terutama untuk biayain perangnya dia. Perangnya dia, ya kan? Dia terlalu. Nah ini sudah proven deal ya. Anaknya tuh namanya Hunter Biden. Ya. Dia punya deal dengan perang yang Ukraina. Ya. Lagi diinvestigasi. Dengan Zelensky ya. Dengan Zelensky. Itu hampir di-impeach ya Pak. Hampir. Ini sekarang lagi proses. Jadi Joe Biden mau pakai lawyer. Korup juga dia ya. Jadi kalau ngomong korupsi ya cara mereka korupsi beda dengan kita nih. Tapi korupsi juga. Ya kan? Jadi korupsi itu ada di mana-mana. Dan ada oligarki seperti kita juga. Iya. Di belakang Joe Biden tuh oligarki juga. Yang pabrik-pabrik senjata itu. Tapi di belakang Trump katanya oligarki itu Mega Pharma ya. Nah itu obat-obatan. Nah. Itu yang kemarin juga memicu bahwa ini ada elit global betul. yang mengatur semuanya, termasuk mengatur Federal Reserve Bank ya. Ya, itu dan seperti asap dan api itu. Ya, sekarang kan ada itu ya Pak. Barangkali Bapak bisa ngelaporin tentang RFK, anak muda, keturunan Kennedy, anak Bob Kennedy dulu gitu, yang sekarang mendapatkan nama yang bagus banget untuk pemilihan karena dia anti vaksin. Ya, cerita Pak. Begitu banyak cerita mengenai keluarga Kennedy ini sebelumnya, ya kan? Bahwa mereka menjadi contoh. Mereka menjadi contoh ini, terutama dari segi pendidikan mereka itu memang tinggi-tinggi, mendapat training yang luar biasa. Jadi mereka itu mempunyai kepedulian besar terhadap dunia. Dan Katolik ya? Mereka dari Katolik. Ya. Jarang sekali ya Presiden Amerika? Ya, jarang. Kebanyakan Protestan. Ya, termasuk Obama kan Muslim Protestan katanya. Ya, bapaknya Muslim, ibunya Protestan. Ya, jadi saya tidak ngikutin terlalu banyak mengenai keluarga Kennedy ya. Dulu memang dianggap seperti keluarga dinasti. Tapi dalam perjalanan hidup mereka tidak melakukan itu. Malah mereka memberikan kontribusi besar kepada masyarakat. Dan mereka keluarga kaya Pak ya? Keluarga kaya. Kaya banget. Jadi mereka tidak melakukan misalnya mengakumulasi hartanya dengan cara-cara yang tidak wajar gitu kan. Mereka lakukan malah memberikan balik ke sosial. Memberikan kontribusi kepada masyarakat. Itu yang harus kita melihat keluarga Kennedy itu. Dan mereka itu low profile. Sampai sekarang pun low profile. Jadi sekarang barangkali orang balik ke kerinduan masa lalu ya Pak ya? Kerinduan masa lalu tapi yang bermoral, berakhlak. Itu keluarganya berakhlak, bermoral, berintegritas. Gitu. Nah, kalau saya kaget lihat Indonesia sekarang ini. Saya agak prihatin melihat, sorry to say ya, 11 tahun yang lalu ketika saya meninggalkan Indonesia, dengan sekarang saya lihat pejabat-pejabat kita ini luar biasa kayanya. Sudah dapat gaji yang sudah mendekati standar Amerika loh, DPR kita. Tapi masih belum puas kelihatannya pejabat-pejabat publik kita ya. Kalau kita lihat masalah korupsi dan juga masalah politik demoralisasi, akhlakisasi. Kalau saya pakai istilah akhlak, karena mereka ini tidak amanah. Udah pegang amanah tapi tidak amanah, tidak sidik, tidak fatona, tidak tablik. Nah itu bagi saya beda dengan pejabat-pejabat di Amerika. Yang kita harus akui, Amerika yang melakukan korupsi itu ada,
jelas ada. Ada oligarki di belakang, ya ada. Amerika ada, pabrik senjata. You think they will stop the war di Ukraine? No. Karena itu kan bisnis periuk nasi mereka. Tapi di Indonesia, kalau saya lihat, oligarki kita belum memberikan sumbangsi kepada masyarakat. Ya, mereka masih sibuk mengakumulasi harta-harta mereka yang sudah, katakanlah sudah bisa dimakan 30 keturunan, tapi masih juga. Itu pembuatan Bapak ya? Saya melihatnya begitu. Memang Pak, IPK kita, indeks persepsi korupsi kita memang makin turun dari tahun ke tahun. Korupsi makin banyak. Ya, mudah-mudahan misalnya saya lihat Pak Prabowo kan yang satu saya terkaya kan di antara mereka bisa memberikan contoh kesempatan. Ya, melakukan kan kalau nggak salah beliau kan juga mendapat dukungan katanya dari saudara beliau Pak Hasim misalnya. Nah ini mungkin saatnya kalau misalnya terpilih beliau bisa melakukan hal-hal yang seperti keluarga Kennedy itu. Ya. Memberikan apa? Dan 2024 ini menjadi penentuan ya Pak. Penentuan. Siapa akan menjadi pemimpin kita? Iya. Tapi yang jelas ke depan, kalau kita mau menjadi negara nomor 5 terbesar ekonomi di tahun 2045, itu nggak bisa asal ngomong. Kita harus punya komitmen melakukan revolusi mental. Yang Pak Jokowi dulu kan, saya masih ingat dulu 2000. Bagus banget. Ya, tapi tidak terjadi. Orang banyak yang mengatakan itu nggak jalan Pak. Nggak jadi. Nggak semuanya jalan. Memang nggak gampang ya. Tapi juga sebenarnya, nah di sini political will-nya ini, ya kan. Sekarang kalau kita lihat secara politik ini ada 9 ketua partai yang menguasai pemerintahan kan de facto itu. Ya dia mau bikin aturan, ya mesti 9 ketua umum ini yang menyetujui, bukan begitu kan? Nah, jadi negara ini seakan-akan sekarang tercengkram oleh kekuasaan politik yang luar biasa. Nah ini kita harus belajar dari Amerika. Mereka tuh ada balance and check. Republikan sama Demokrat berantem terus, tapi itu bagus. Tiada hari tanpa mereka berantem di sana di Amerika itu. Soal budget, soal apa, tiap hari. Nah, kalau kita tidak berjamaah menyetujui sesuatu, nah ini yang sulit. Jadi kalau saya lihat, kalau kita berbicara mengenai 2045, kalau masih berjalan seperti sekarang, it is an illusion, Pak. Halusinasi. Kenapa? Dari politiknya ya? Kalau nggak diberesin. Politiknya? Mental manusia. Masalah manusia Indonesia ini. Kalau kita berbicara krisis kita, krisis pemimpin, ekonomi, krisis apa, dasarnya itu berangkatnya itu dari mental manusia. Akhlak orang-orang berkuasa itu yang memegang kekuasaan yang saya bilang tadi 9 ketua umum itu, coba kita camkan. We have been running this country dengan autopilot, Pak. Autopilot dalam arti kata begini, 9 orang ini sebagian besar berkoalisi, bukan? Ya. Sehingga tidak ada yang namanya check and balance. Nah, apa yang terjadi ya, kata orang Palembang ya, selama dia mai, ya kan? Jadi kalau ini berlanjut tidak dirubah pola ini, saya berharap generasi yang akan datang siapapun yang terpilih menyadari bagaimana kita melakukan all out untuk menyiapkan SDM. Di sini kan ada oposisi tapi terlalu kecil ya menurut Pak John. Terlalu kecil. Ya, cuma berapa partai yang oposisi. Tidak cukup. Kalau di sana dua kekuatan ya. Selalu. Ya, check and balance. Check and balance yang ada. Itu kunci keberhasilan suatu negara. Itu harus check and balance. Tapi kalau kita lihat Cina, kenapa dia bisa besar gitu? Satu partai, beda. Ya kan? Dia nggak ada check and balance. One comment. Iya kan? Yang dia yang orang-orang manut semua. Ya, manut semua. Ya kan? Tapi maju juga tuh. Maju juga memang. Tapi jadi karena Pak Jan mengatakan di sini terlalu banyak komprominya ya? Di mana? Di Indonesia. Terlalu banyak. Akhirnya nggak ada check and balance. Itu yang membuat kita lemah. Check and balance. Ya.
Dan akhirnya generasi muda kita melihat apa yang terjadi itu, akhirnya mereka nih tergoda untuk melakukan hal yang sama. And that's bad. And it's not going to achieve 2045 Indonesia emas itu sulit kalau tidak mereka roba ini revolusi mental kita. Ya. So, Bapak tidak mengkhawatirkan sumber daya alam, ya kan? Itu juga akan habis kalau kita. Iya, maksudnya itu 2045 kan bisa chip lah ya Pak ya. Bisa. Bonus demografi, tapi yang Bapak khawatirkan adalah SDM-nya. Ya. If the quality and mentality of the ya. Kan kalau saya mantan pemburu eksekutif juga ya, dalam berbagai pengalaman yang sudah memang kuncinya di perusahaan apapun manusianya itu menjadi kunci utama, bukan soal bisnis modelnya atau sistemnya, bukan, tapi manusianya. Dan itu ditentukan oleh sistem politik. Sistem politik, betul. Nah, sistem politik kita sebenarnya sudah oke sih. Banyak partai nggak apa-apa. Tetapi jangan sampai yang akhlak mereka itu rusak dengan berkoalisi sedemikian rupa melakukan konspirasi. Jadi kalau suatu aturan yang kita bikin itu harus betul-betul merakyat. Kepentingan rakyat yang dilihat. Gitu. Okay. Pak, kembali ke Amerika. Amerika itu kan saya kemarin mengamati ya. Karena inflasi perekonomiannya turun, utangnya membesar, kemudian COVID juga ya, mengakibatkan pengangguran lebih banyak, betul ya Pak ya? Karena kan banyak fasilitas produksi tidak berjalan, harga roti naik, and so on, sehingga orang sana banyak stres kan Pak? Betul. Itulah yang terjadi, hampir tiap hari terjadi penembakan massal ya? Itu bukan soal ekonomi loh. Itu bukan soal ekonomi. Tapi ekonomi pasti ada lah. Orang stres, kehilangan pekerjaan. Iya betul, tapi kembali di Amerika itu tidak ada orang yang punya alasan lapar. 1.200 tiap bulan dikasih duit. Ya, bayangin ada janda punya 5 anak, dia dapat $6-7 ribu per month. Ya. Tetapi yang jadi masalah itu orang-orang yang ngedrak pulang dari Afghanistan, dari tempat-tempat perang tentara itu ada masalah ini saraf. Jadi sebenarnya bukan ekonomi gangguan kejiwaan. Nah, kembali kejiwaannya bisa juga berbagai macam kejiwaan kan. Misalnya soal dia nggak senang melihat orang Muslim misalnya, kelompok putih, orang putih misalnya. Ada juga orang putih sekarang nggak senang melihat orang-orang Cina di California yang mobil mewah dan kesenjangan itu. Jadi bukan ekonomi, tapi mereka melihat ada kecemburuan sosial. Gitu. Tapi gila ya Pak, sehari 2 kali 3 kali ya? Iya. 1 tahun ada ratusan kasus 50 negara bagian, pasti tiap negara bagian tuh ada kejadian gitu. California kadang-kadang anak-anak muda Pak, anak kecil, anak siswa gitu ya. Kejiwaan. Jadi bukannya ekonomi. Ada, tapi kecil faktor ekonomi itu. Karena di Amerika, orang malas pun bisa hidup. Kenapa? Pemerintahnya punya sistem begitu. Kena pecat, dia datang ke employment ini kan. Dapat uang dari pemerintah. Gitu. Jadi dia ke rumah sakit ada. Jadi di Amerika itu tidak ada istilah orang kelaparan karena social safety net-nya tinggi. Social safety net itu yang bikin orang-orang banyak yang komplain dengan kebijakan Demokrat yang sangat-sangat royal. Oke. Pak, kemarin saya bicara tentang, saya ngalamin betul. Waktu itu saya lagi di Nashville, tanggal 30 September. The Music City. Iya, The Music City. Dan saya 1 Oktober mau ke Houston tuh. Wah, itu drama Pak. Karena malam itu, sore itu, ada perundingan tentang government shutdown. Yang kalau terjadi,
saya nggak bisa terbang Pak ke Houston. Yes. Karena kan pegawai negeri yang bekerja di bandara Dia tidak pergi semua. Ya, benar. Ya. Terang ini Pak tentang government shutdown. Apa ini? Jadi government shutdown itu kalau saya bilang itu drakor politik. Drakor politik ya. Kan kita di sini juga ada istilah drakor kan. Ya. Itu Republikan sama ini Demokratnya selalu berantem di soal anggaran. Ya, anggaran Jadi rapat anggaran lah ya. Ya, rapat anggaran itu pada saat itulah yang sering kejadian itu, ya kan. Nah, di sini Republikan mencari muka, ya kan. Dia neken, jangan ini kan. Demokrat juga cari muka sama rakyat, mau ngasih ini kan. Ya, jadi kan ada rakyat yang bilang kalau bisa jangan dikasih perang lagi ke Ukraine misalnya, gitu-gitu kan. Sama. Jadi anggaran-anggaran yang dibahas itu soal bantuan luar negeri, bantuan dalam negeri, ya kan. Asuransi, ya kan? Dan sebagainya, kesehatan dan sebagainya. Ya. Termasuk gaji pegawai negeri ya, termasuk gaji tentara negeri, ya Pak. Ya. Tentara, tunjangan itu kan dibahas terus. Nah, hal-hal ini yang akhirnya ya namanya drakor itu, ujung-ujungnya drakor itu selalu berujung ke government shutdown. Tergantung siapa yang ngancam nih. Itu pernah dilakukan Pak. Zaman Obama juga ada pernah sekali apa 2 kali ya. Ada. Saya masih ingat. Saya juga. Jadi bukan gertak-gertak doang ya. Iya. Ya benar-benar public service berhenti semua. Ya. Ya kan. Kereta api bisa nggak jalan. Bus driver nggak masuk. Tentara nggak ada yang bayar. Tentara juga begitu. Gitu ceritanya. Ya, jadi waktu saya ngomong itu ada yang mengkritik tuh Pak. Ya saya nggak menyebut namanya lah. Nggak perlu juga saya sebut namanya. Kenapa? Ya dia ngomong, wah Helmi Yahya baru numpang kencing doang udah ngomong tentang Amerika bangkrut. Padahal if you check, googling gitu. Secara Amerika bangkrut itu ada dijadikan judul di berapa tuh. Tinggal. Secara finansial ya. Ya. Udah kan, bangkrut Amerika ini. Ya. Saya dikritik Pak. Jual surat utang tiap tahun tuh keharusan. Ya. Sudah rutin. Ya. Tanpa itu mereka mati. Ya. Tapi karena greenback itu, dolarnya kan greenback itu masih diakui dunia, itu keuntungan dia. Ya. Kalau enggak, de facto. Itu sebenarnya kalau menurut Amerika bangkrut kalau masalah utangnya ya tidak diatasi ya kan. Karena utangnya itu udah 30.000 triliun dolar. Jadi itu sekitar 450 ribu rupiah, nggak bisa dihitung. Sementara PDB-nya GDP apa GNP-nya itu di bawah itu. Nggak terkejar gitu. Nah, walaupun ada yang bilang, ya Amerika mau berutang sama dirinya sendiri, orang dia nyetak sendiri money printing and so on. Mau beneran tentang money printing? Iya, tapi bagaimanapun juga mereka nggak semena-mena melakukan itu. Harus ada approval Kongres. Tapi intinya begini, orang mengatakan Amerika bangkrut itu sebenarnya benar dalam arti finansial, pembukuan. Benar, bangkrut itu sudah. Cuman karena hal-hal yang tadi yang membuat dia itu karena dia greenback masih berlaku. Ini ancamannya ke depan apabila yuan berbicara di dekade ke depan, dolar mulai kehilangan dominasi. Berkurang lah ya Pak ya. Ini yang kalau kita lihat video-video ekonom Amerika yang dari Harvard, MIT itu mulai ngomongin soal ini. Mengkhawatirkan, terutama siapa tuh yang ekonomi yang terkenal dari Harvard, MIT dari MIT. Saya lupa namanya. Tapi dia mengatakan bahwa kalau pemerintah federal tidak mengambil langkah-langkah yang lebih tepat, inovatif, Amerika bakal terancam bangkrut, betul-betul terancam. Apalagi beberapa negara sudah melakukan dedolarisasi ya Pak John. Betul. Dan jangan heran banyak orang Amerika yang sudah mulai pindah ke Amerika Selatan. Orang-orang Amerika sendiri pindah ke Amerika Selatan, ke negara-negara Asia, termasuk ke Bali. Jangan heran, boleh dicek. Banyak orang-orang Amerika ini sudah tidak nyaman, sudah merasa ragu dengan kemampuan ekonominya bertahan. Itu benar itu. Ya. Jadi ini fakta sendiri seorang John Masley ya. Beliau memang di bidangnya karena beliau bekerja bahwa ini investment banker lah ya. Saya di Citibank saya dulu. Citibank pun sekarang kan coba di Indonesia kan tutup berapa tempat? Tempat saya bekerja dulu.
tutup sudah. Itu artinya apa coba? Ya, itu implikasinya karena apa? Industri keuangan Amerika itu tidak sehebat sejak yang dulu lagi. Tidak baik-baik saja. Tidak baik-baik saja. Walaupun BlackRock masih menguasai. BlackRock, tahu juga BlackRock sih ini kan Warren Buffett ya. Ya, BlackRock masih ini. Nah, kita melihat Indonesia ini harus hati-hati dalam bersikap ekonomi non-blok ini. Jangan hanya manut ke hanya superpower Amerika dengan Cina. Kita harus memanut. Ini lagi-lagi kebijakan geopolitik ya, geopolitik. Pak. Yang kita harapkan dari pemimpin Indonesia harus paham ke depan ya. paham. Bagaimana kita take position. Yes. Betul ya Pak ya? Sebagai non-blok. Ya, Bapak sebagai orang ahli keuangan udah tepat nggak kalau Indonesia bergabung di BRIC dan kemudian mempunyai mata uang sendiri yang di luar dolar? Mengurangi penggunaan dolar. Iya, bukan rupiah, artinya mengurangi dolar. Harus. Harus. Kalau enggak ketergantungan dengan Amerika ini menjadi bumerang buat kita. Kita harus bergabung dengan BRIC, dengan apalagi yang ada lagi yang ST apa yang baru nih ada. Dan kembali yang namanya ekonomi yang negara-negara Asia bekas jajahan Rusia itu apa istilahnya tadi Pak? Stand countries. Ya, itu luar biasa itu potensinya. Untuk ekonomi. Binder Pak, saya beberapa bulan lalu ke Uzbekistan. Wow, potensinya luar biasa. Kemajuan juga Kemajuan luar biasa, sumber daya alam mereka, they have gas. Ya, segala macam lah. Gila, mereka punya tambang. Punya oil. Punya, luar biasa gitu. Oke Pak John, apa yang Anda suggest untuk Indonesia Pak? Untuk memanfaatkan Amerika sedang tidak baik-baik saja? Saya belum melihat adanya upaya all out dari para eksportir atau pemegang kekuasaan ini ya, Kementerian Perdagangan ya, dan investasi untuk melakukan upaya-upaya melobi perusahaan-perusahaan Jepang, Cina terutama Cina ya, untuk melakukan pemindahan pabrik-pabrik mereka. Kenapa? Ketika mereka ini lagi perang dagang dengan Amerika, itu barang-barang Cina jadi mahal. Padahal Bangladesh, Sri Lanka, dia ambil di industri garment sama sepatu itu yang dari Cina dipindahkan ke Sri Lanka sama Bangladesh. Jadi ini baju saya made in Bangladesh ini Pak. Percaya apa enggak? Walaupun brandnya Calvin Klein. Iya, ini baju bikinan Bangladesh. Orang Amerika nggak lagi bikin gitu anaknya. Ya. Jadi kita harus menjemput bola, mengejar bola ya. Untuk mungkin jangan salah paham kita tergantung sama Cina. Tidak. Kita mengatakan bahwa itu semua pabrik-pabrik Amerika loh, bukan pabrik orang Cina. Tapi pabrik-pabrik Amerika yang join sama Cina kita ajak ke Indonesia. Gitu loh. Banyak pabrik-pabrik di Amerika kan hampir semua, Pak Hemi kalau ke Walmart 85% itu produk dari China. Tapi yang desain siapa? Amerika Pak, jangan salah. Ya, mesin apa-apa segala macam lah. Itu udah desainer Amerika. Dan mereka punya pabrik waktu Cina buka, ingat Fortune 500 company masuk tuh. Nah, inilah yang harus kita jemput. Kita tidak berbicara perusahaan Cina. De facto mereka di Cina. Tapi tidak harus perusahaan Cina yang kita lobby. Karena di situ ada orang Amerika juga. Nah, mereka seneng kalau bisa ini. Akhirnya siapa yang jemput bola? Vietnam, Thailand, Bangladesh, Sri Lanka, Myanmar. Kita ribut politik terus di Indonesia. Sengaja kali diadu kita. Iya kan? Dan ini yang saya melihat bahwa tapi nggak enak kalau menyebut nama. Kebetulan saya kenal beliau juga, Menko Ekuin kita. Ya kan? Itu kan autopilot ekonomi. Kita melihat kebijakan Menko Ekuin yang efektif di dalam menerobos international trade. Terutama soal begini. Ya kan? Kita harinya mencari perusahaan-perusahaan besar. Seperti yang yang Pak Bahlil yang dapat gede-gede gitu. Tidak. Kita harus cari perusahaan menengah. Bukan UMKM Cina, tapi menengah. Banyak perusahaan-perusahaan menengah yang join sama Amerika di Cina itu banyak sekali. Dengan Eropa, Cina. Itu yang harus kita bawa. Kenapa? Produk mereka dibuat di Cina, ketika di pasarnya Amerika dikenain pajak oleh Donald Trump. Tarifnya 25%. Makanya
orang Walmart sekarang terancam karena barangnya mahal, sale-nya mulai turun, banyak yang tutup kan Walmart. Nggak banyak sekali, cuman banyak yang tutup. Ya karena begitu, harganya sudah mahal. Nah mereka berharap kalau bisa negara-negara Asia Tenggara ini menjadi penyelamat. Nah, Filipina mulai dia bikin namanya free trade zone. Presiden Bongbong ini. Bongbong Marcos. Cina marah kan sama dia kan, kurang bagus hubungannya kan, karena dia ke Amerika. Ya kan? Tapi orang-orang Filipina, pengusaha-pengusaha Filipina menjemput bola ke Cina, ngajak perusahaan-perusahaan Amerika, you jangan tutup di Cina, you ke sini dong. Nah, mereka sekarang bikin free trade zone. Jadi kalau saya bisa sarankan cara ekonomi, Menko Equin, tim Menko Equin kita harus lebih all out menjemput bola, siapapun yang terpilih nanti. Kita masih punya waktu 1 tahun untuk all out ngelobi pengusaha-pengusaha Amerika yang investasi di Cina. Jepang juga banyak kan di Cina. Jepang juga pengaruh. Yang saya bilang tadi, Cina, Korea, Jepang itu investasi di Cina itu besar. Dan mereka nih ekspor ke Amerika. Nah ketika barang-barang itu diekspor ke Amerika, dia terancam kena pajak. Salesnya menurun sekarang. Ini cerita orang Walmart. Jadi bukan sumber yang tidak bisa kita percaya. Ini sumber yang orang Walmart bilang, oh I wish you Indonesian have joint venture with American companies in Indonesia katanya. Yang gitu-gitu. Tapi yang kita lihat, kita ngelobi perusahaan-perusahaan besar, Tesla yang gitu-gitu. Lebih baik medium company yang lebih banyak. Gitu. Tapi banyak jumlahnya. Dan lebih gampang untuk dikabulkan juga. Itu dia. Daripada memaksa mengundang Tesla, which is akhirnya nggak datang juga. Nah itu menarik juga. Kenapa Tesla nggak mau? Pasti ada pertimbangan. Ada pertimbangan Tesla. Politik yang saya dengar. Mereka menunggu. Tesla mungkin akan ke Indonesia. Kenapa? Kita bangsa besar. Bangsa pasarnya besar. Orang-orang kaya Indonesia kan banyak. Jadi tetap is a potential market for Tesla. They will come back. Tapi tidak akan harus bikin perusahaan di sini, Pak, for production. Yes. Dia bisa. Saya udah tahu jawabannya. Saya pernah bicara sama Pak Archandra. Karena Tesla itu bukan perusahaan mobil, Pak. Itulah perusahaan IT. Yes. Ya, makanya kantor mereka, kalau mereka bikin mobil, mestinya di Detroit dong. Di Michigan. Tapi mereka kan ke Silicon Valley, ke Austin. Iya. Oh, sekarang ya di Austin. Ya, di Austin, di Texas. Texas. Jadi sebenarnya mimpi ya, kalau kita berharap Elon mau investasi di tambang nikel, di smelter. No, Pak. Karena mereka itu cuma pengguna bahannya, bakunya aja gitu. Dan tidak harus di sini. Dan yang bahaya, satu saat Elon akan menciptakan mungkin ada mobil listrik tidak pakai bahan baku nikel, bahan bakar nikel. Cepat sekali teknologinya kan. That's technology. Thank you, Pak Jan. Thank you for stopping by. Thank you very much. Appreciate it. For the first time, diaspora berekspresi, berbagi. Dan saya senang sekali Anda podcast pertama mengundang diaspora. Pak Hersu mengundang saya, tapi saya nggak berani. Tolong diedit bisa diedit. Ya, jadi saya juga saya tiap kali traveling gitu. Saya ketemu diaspora, Pak. Tiap kali. Kemarin traveling saya terakhir September Oktober saya di Vancouver di tempat konsulat, kemudian juga ke Houston. Ya sebelumnya saya pernah ke Toronto, pernah ke Ottawa, pernah ke Australia. Ya bertukar. Saya juga belajar banyak dari diaspora. Harus. Dan Bapak tahu ya, ada aturan imigrasi yang dirubah gara-gara pertemuan saya dengan diaspora di Kanada. Supaya kita bisa lebih gampang lah. Kita kan diaspora kan katanya dikasih kemudahan sekarang. Itu adalah hasil itu ya. Hasil saya. Luar biasa. Jadi saya ngundang Pak Dirjen Silmi Karim dan saya tolong ini nih ada teman-teman. Masa diaspora dianggap orang asing? Kalau masuk lagi treatmentnya sama dengan orang asing, come on. Nggak masuk akal kan, nggak masuk akal. Dan itu ya mempunyai dampak positif pariwisata loh. Investasi. Dan investasi. Sebab mereka ada duit, mereka komplain. Ngapain saya investasi Amerika? Ya kan, inflasi begini. Tiap kali mereka pulang, mereka lihat, wah Indonesia.
Baik, thank you. Terima kasih Pak John. Kita jumpa lagi you. dengan tamu saya selanjutnya. Semoga kita mendapatkan banyak sekali perspektif baru ya tentang bagaimana kita mengambil posisi, memanfaatkan konflik, memanfaatkan persoalan di negara lain. Kali ini adalah kita melihatnya Amerika, mestinya kita bisa memanfaatkan situasi yang melanda Amerika sekarang. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.